Halo semua, saya Muhammad Altab Aaron Zakaria dari jurusan Biologi Angkatan 2020 Universitas Indonesia. Pada video ini saya akan mendemonstrasikan cara membuat herbarium kering di rumah. Langkah-langkahnya meliputi 1. Preparing, kedua adalah collecting, 3. Preserving yang meliputi pressing dan drying, dan yang keempat adalah mounting. Langkah pertama adalah preparing, yaitu persiapan alat dan bahan untuk langkah-langkah selanjutnya. Untuk langkah collecting, kita membutuhkan tree pruner atau gunting rumput. Jika tidak ada, dapat diganti dengan gunting biasa. Lalu label gantung yang dibuat dari kertas duplex ukuran 3 x 5 cm yang dibulungi dengan pembolong kertas dan diikat dengan tali kasur. Yang ketiga adalah smartphone yang dilengkapi dengan aplikasi kamera dan Arduino Science Journal dan GPS. Dan yang terakhir adalah tanaman yang akan digunakan sebagai sampel herbarium. Yang kedua, untuk tahap pressing dan drying, kita membutuhkan kertas HPS dan setrika sebagai pembarat sekaligus pengering. Yang ketiga adalah mounting. Kita membutuhkan kertas duplex ukuran 43 x 30 cm yang sudah ditempeli dengan label tempel. Lalu kita membutuhkan selotip kertas atau scotch tape. Dan yang ketiga, kita membutuhkan alat tulis. Setelah alat dan bahan telah disiapkan, kita masuk ke tahap selanjutnya, yaitu adalah collecting. Pada tahap ini, kita akan menentukan tanaman yang akan kita jadikan sampel terlebih dahulu. Setelah ditentukan, sampel didokumentasikan terlebih dahulu dengan cara difoto, dicatat koordinat penemuannya, dan dicatat fitur-fitur yang dimiliki yang mudah hilang setelah dipotong, seperti warna, aroma, dan getah. Selanjutnya, pilih bagian sampel yang representatif. Saya memilih tumbuhan Ripina humilis yang habitusnya berupa herba. Saya akan mengambil bagian batang, daun, buah, dan bunganya. Saya mengambilnya dengan memotong bagian pangkal dahannya dengan gunting. Setelah diambil, sampel segera diberi label gantung agar tidak tertukar. Label gantung berisi nomor koleksi, kolektor, tanggal koleksi, dan lokasi koleksi. Selanjutnya ke tahap pressing dan drying. Sampel dibersihkan terlebih dahulu dari kotoran yang melekat. Lalu sampel diletakkan di antara kertas HPS sambil ditata. Usahakan agar daun dan bunga tidak saling menumpuk dan memperlihatkan bagian abaksial dan adaksial daun. Jangan ragu untuk memotong daun atau tangkai jika dirasa terlalu rimbun. Selanjutnya, sampel ditutup dengan kertas HPS lain dan ditekan dengan setrika pada suhu tertinggi selama 15 detik pada setiap sisinya dan diulangi sebanyak 2 kali. Ganti kertas HPS jika tumbuhan terlalu banyak mengeluarkan air sehingga kertas menjadi terlalu basah. Setelah sampel dipres dan dikeringkan, kita masuk ke tahap mounting. Sampel tumbuhan diatur sedemikian rupa agar seluruh fitur sampel terlihat, seperti sisi adaksial dan abaksial daun, buah, dan bunganya. Lalu, rekatkan sampel dengan selotip kertas. Gunakan selotip kertas cukupnya agar tidak merusak nilai estetik herbarium. Apabila sampel terlalu berat, dapat diikat dengan tali kasur lewat lubang yang dibuat pada kertas duplex. Perlu diperhatikan, dalam penempelan jangan tutupi fitur-fitur pentingnya. Disarankan untuk menggunakan selotip pada petiol atau tangkai daun dan pedunkel atau tangkai perbungaan. Selanjutnya, lengkapi informasi pada label tempel seperti nama kolektor, nama identifikator, habitus, nama ilmiah sampel, dan informasi tambahan mengenai sampel. Agar herbarium lebih tahan lama, bungkus herbarium yang sudah selesai ke dalam plastik. Seperti itulah cara saya membuat herbarium kering. Herbarium di kalangan akademisi berfungsi sebagai tempat penyimpanan spesimen atau material yang digunakan sebagai referensi. Lalu dapat digunakan sebagai bahan identifikasi, yaitu dengan cara mencocokkan spesimen yang belum diketahui namanya dengan koleksi yang sudah diketahui. Lalu sebagai arbitrar untuk nama spesimen yang benar, dan yang terakhir dapat digunakan sebagai bank data. Selain itu, di masyarakat awam, herbarium juga dapat digunakan sebagai hiasan atau pajangan dan juga pembatas buku. Terima kasih telah menyimak sampai akhir, dan terima kasih kepada dosen pengampu dan asisten lab mata kuliah praktikum keanekaragaman tumbuhan yang telah memberikan tugas ini.
Jika terdapat kekeliruan dalam video ini yang perlu dikoreksi dan informasi-informasi tambahan yang teman-teman ingin bagikan, silakan isi di kolom komentar. Terima kasih dan sampai jumpa.